terdiri dari berbagai profesi, berbagai bidang pengetahuan, dan itu akan menambah koneksi kita juga ketika kita misalnya mau kolaborasi riset nih. Misalnya saya majornya psikologi, terus saya butuh dari background ekonomi untuk kita kolaborasi riset. Saya bisa dapat dari komunitas beasiswa saya. Jadi koneksi itu akan lebih mudah dibandingkan saya kalau biaya sendiri itu biasanya koneksi itu akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga recognition. Nah, recognition ini adalah seperti apa ya? Kayak pengakuan dari orang lain gitu. Misalnya nih kayak saya aja misalnya memperkenalkan diri LPDP scholarship gitu, awardee. Orang kan pasti mungkin ada kayak pandangan, wah kayaknya keren banget ya bisa jadi penerima beasiswa tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu aja yang bisa kita dapatkan. Dari segi ketika kita apply pekerjaan ke perusahaan-perusahaan tertentu, atau kita mau melamar jadi dosen, atau kita mau melamar ke kampus-kampus di luar negeri, ketika kita di CV kita itu ada scholarship awardee tertentu, nggak hanya LPDP, bisa aja beasiswa Australian Awards, Chevening, atau Turki, itu semua akan menambah nilai plus dari kita untuk diterima di kampus-kampus luar negeri. Nah, oleh karena itu, tiga hal ini seharusnya sudah menjadi trigger buat teman-teman untuk ayo kita coba apply beasiswa, karena banyak banget beasiswa yang bisa dicoba. Nggak hanya untuk orang-orang pintar aja beasiswa itu. Jadi terlepas dari background studinya apa, suku, agama, dan lain-lain, beasiswa itu terbuka untuk semua orang. Oke. Kemudian, nah sebelum kita lanjut lebih jauh, mau lanjut sekolah kemana? Jadi mungkin teman-teman di sini datang dari berbagai latar belakang ya. Ada yang udah pernah apply beasiswa, kemudian sekarang lagi ngurus dokumen, atau ada yang masih berpikir aja, maksudnya masih mimpi doang, tapi belum melakukan langkah-langkah konkret. Nah, nggak apa-apa, berawal dari mimpi. Jadi saya juga dulu awalnya gitu, berawal dari mimpi. Ibaratnya pesawat itu adalah teman-teman kita sebagai orang. Kita tuh mau terbang kemana? Ini peta dunia, ini luas banget. Jadi mungkin selama ini negara-negara populer tuh kayak UK, Inggris, Australia, Amerika gitu ya. Padahal sebenarnya banyak negara-negara lain yang juga menyediakan beasiswa buat teman-teman, dan kampusnya juga nggak kalah bagus gitu. Misalnya kayak Turki, Rusia, Jepang, ya kemudian di Timur Tengah juga ada beberapa beasiswa, kayak Arab Saudi dan lain-lain. Nah itu sebenarnya peluang juga buat teman-teman. Jadi ada banyak sekali beasiswa di seluruh dunia yang tersebar yang bisa teman-teman coba gitu. Oke, nah ini kurang lebih 3 overview yang tadi udah dibahas sama moderator. Ada 3. Yang pertama mungkin sharing sedikit aja tentang pengalaman saya dapat beasiswa. Kemudian apa aja sih beasiswa yang tersedia yang mungkin bisa dicoba oleh teman-teman ya. Karena kan background-nya beda-beda nih. Ada yang mungkin pekerja, ada yang mahasiswa, ada yang anak sekolah gitu ya. Nah kemudian apa aja sih biasanya persyaratan umum dari beasiswa dan tips-tips yang bisa saya bagi. Jadi di sini saya ini bukan expert banget ya, tapi saya di sini sebagai orang yang dulu pernah bekerja beberapa bulan di startup, salah satu startup pendidikan yang memang concern dengan beasiswa. Kemudian juga saya sendiri sebagai mantan scholarship hunter. Sekarang juga masih jadi scholarship hunter untuk PhD. Jadi kita sama-sama di sini sebagai para pencari beasiswa gitu. Jadi kita saling sharing. Nanti kalau ada feedback boleh di sesi diskusi. Oke, kita mulai dari cerita beasiswa saya ya. Jadi awalnya saya juga sama sekali di tahun 2014 ketika sidang skripsi. Setelah sidang skripsi saya tuh belum ada kepikiran mau kuliah ke luar negeri gitu. Tapi dulu sempat ketemu sama salah satu senior yang udah diterima S2 di Belanda. Jadi waktu itu saya ikut acara seminar beasiswa dan pembicaranya adalah anak USU, mahasiswa USU yang sudah tamat dan dia akan lanjut S2 ke Belanda. Itu tuh saya disitulah baru pertama kali terekspos dengan orang yang akan kuliah ke luar negeri. Waktu itu jadi ada rasa, wah keren banget ya kayaknya bisa kuliah di luar negeri. Dan di situ mulai terpacu apa mungkin ya saya bisa menjadi salah satu penerima beasiswa seperti senior saya tersebut. Jadi berawal dari situ. Jadi hanya sekedar mimpi-mimpi belaka gitu ya. Kemudian setelah saya sidang skripsi, setelah selesai itu dosen pembimbing saya nawarin, coba deh kamu googling beasiswa LPDP. Waktu itu tahun 2014 LPDP baru banget berdiri, informasinya masih belum se-wow sekarang, dan ditawarin, coba googling beasiswa LPDP. Jadi waktu itu baru sepulangnya dari sidang skripsi saya mencari tahu beasiswa LPDP itu apa. Saya cari tahu persyaratannya apa, dan kemudian akhirnya saya nyoba di
selanjutnya, tahun 2015 pertengahan. Jadi kurang lebih 1 tahun saya mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris, saya mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, karena waktu itu memang benar-benar awam banget, nggak tahu apa-apa. Jadi cukup lama prosesnya. Kemudian sampai akhirnya saya diterima LPDP. Waktu itu saya apply ke ke kampus di Belanda, Groningen. Jadi University of Groningen saya suka banget, saya cuma pengen di situ. Gitu. Jadi kayak udah cinta mati gitu sama Groningen. Tapi akhirnya tahu-tahu ditolak. Gitu. Akhir tahun 2015 ya, setelah saya pelatihan LPDP ditolak. Itu saya sedih banget. Nangis kok bisa ya saya di LPDP ditolak gitu. Kayak waktu itu tuh pede banget gitu bakal diterima kan. Pokoknya ditolak. Jadi itu agak susah maju sampai akhirnya saya butuh waktu 6 bulan selanjutnya. Jadi sekitar 2016 pertengahan saya baru apply lagi ke 4 kampus di UK. Jadi saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saya langsung apply ke banyak kampus. Kalau dulu tuh saya mungkin terlalu polos, saya cuma daftarnya di Groningen di Belanda karena suka banget. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman ketika nanti coba beasiswa maupun coba kampus, jangan fokus di satu aja. Karena ketika kita fokus ke satu, kita tuh jadi nggak punya plan B gitu. Tapi kalau kita coba segala kemungkinan, itu peluang akan lebih besar gitu. Saya diterima di 4 kampus berbeda, semuanya di UK, dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan di University of Exeter. Jadi kurang lebih itu sih perjalanan beasiswa saya. Nah kemudian quote yang saya paling suka itu ini, it always seems impossible until it is done. Jadi mungkin sekarang ini ngerasa kayak, oh saya kayak nggak mungkin, saya ini cuma lulusan kampus swasta, atau saya lulusan kampus negeri tapi IPK pas-pasan. Apakah mungkin saya dapat beasiswa? Nah, it always seems impossible until it is done. Ada banyak peluang beasiswa, jadi teman-teman jangan khawatir. Yang diperlukan saat ini adalah mencari kira-kira beasiswa mana yang sesuai dengan karakter dan kualifikasi yang kita punya. Jadi sekedar sharing juga, mungkin ada yang beberapa yang pengen beasiswanya di dalam negeri aja, tapi karena saya kuliahnya di luar negeri, jadi mau sharingnya lebih ke apa sih bedanya kuliah di dalam sama kuliah di luar negeri. Dulu saya S1 di USU, kuliahnya di psikologi USU, kemudian S2-nya di psikologi University of Exeter. Bedanya tuh terasa banget dari segi pertama sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya itu lebih maju ya, dalam artian kita memang banyak tugas, sama dalam negeri dan luar negeri sama-sama banyak tugas, tapi bedanya adalah kalau di dalam negeri kita terbiasa disuapin. Misalnya dosen itu ngasih semua materi yang dibutuhkan, dia ngajar, fully ngajar, kemudian dia ngasih buku-buku materi. Sementara kalau di luar negeri kita tuh diminta untuk independent learning, jadi kita harus mandiri. Mereka tuh cuma ngasih tugas, ngasih jurnal, buku, udah. Mungkin kita yang akan presentasi, kita juga yang harus mencari tahu apa yang diminta sama oleh dosennya. Dan kemudian yang paling terasa banget adalah kalau di luar negeri itu kita harus berpikir kritis. Jadi sering banget kita diminta untuk berdiskusi di kelas. Jadi setiap orang harus berbicara, mengkritisi suatu penelitian misalnya. Dan kalau kita tidak ngomong, itu dosennya kita harus ngomong. Meskipun itu sebodoh apapun komentar kita harus ngomong. Karena semua pendapat itu dihargai. Jadi itu bedanya. Kalau mungkin kalau di dalam negeri ya nggak tahu sih, dulu saya pengalamannya kayaknya kebanyakan diem aja sih. Diem, duduk, dengerin, pulang gitu. Kayak nggak ada sisi interaktifnya gitu. Nah itu yang terasa banget. Dan kalau di luar negeri dosen-dosennya itu sangat welcome. Kalau level profesor sekalipun mereka itu pakai jeans, pakai kaos, dan itu mereka benar-benar welcome. Jadi kalau kita datang tiba-tiba randomly datang ke kantor mereka mengajak diskusi, itu mereka sangat open minded, sangat welcome gitu. Jadi sangat senyaman itu lingkungan pendidikannya. Dan juga dari segi sosial tentu kita bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai negara. Contohnya kayak yang di sebelah kiri itu foto saya dengan teman-teman sekelas. Cuma saya yang berjilbab dan saya sendiri yang orang Indonesia. Jadi kerasa banget kita multikultural gitu kelasnya. Kita dapat insight dari teman-teman yang orang Inggris asli, dari Turki, dari Cina, dari Jerman, Spanyol, Amerika. Jadi semua itu benar-benar ngumpul dan kita dapat terpapar dengan budaya-budaya dan pengalaman-pengalaman mereka. Oke, nah itu tadi sekilas tentang pengalaman saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya boleh. Yang kedua kita bahas tentang scholarship. Nah, apa sih beasiswa-beasiswa yang tersedia untuk kita ya yang ada di dunia. Nah, sebelum kita masuk ke beasiswa apa aja yang tersedia, kita mulai dari
prosesnya. Sebenarnya proses apa sih, selama apa proses yang harus dilewati untuk mendapatkan beasiswa sampai kita kuliah. Jadi tiap orang itu punya journey yang beda-beda. Itu yang paling harus dipahami adalah tidak semua orang journey tiap orang tuh unik. Ada yang mungkin sekali coba beasiswa langsung dapat, tapi ada yang harus 3 kali, 4 kali nyoba baru dapat. Ada yang dia butuh waktu cuma 6 bulan langsung kuliah. Ada yang 1 tahun, 2 tahun harus bertahan dulu mencoba sampai dia bisa kuliah. Itu yang harus ditekankan pertama, bahwa tiap orang punya pengalaman perjalanan yang berbeda-beda. Jangan disamain dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama, find the right scholarship. Jadi menemukan beasiswa yang tepat. Tepat di sini maksudnya beasiswa yang memang sesuai dengan karakter kita, yang sesuai dengan kualifikasi kita. Jadi bukan berarti ketika kita gagal diterima beasiswa LPDP misalnya, kita gagal nih, bukan berarti kita nggak layak untuk dapat beasiswa lain. Tapi mungkin kita bukan orang yang dicari oleh beasiswa LPDP. Tapi mungkin beasiswa Turki mencari kita. Jadi temukan find the right scholarship. Jadi temukan beasiswa yang memang sesuai dan memang mencari kita sebagai awardee. Kemudian yang kedua, prepare the required document. Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi nanti akan saya bagikan beberapa dokumen basic yang at least harus dipunya dari sekarang. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih proses mendaftar, persiapan bahasa Inggris ya, ada IELTS, TOEFL. Nah sambil les itu siapin juga dokumen-dokumen basic, at least paspor. Paspor udah punya. Kalau misalnya mau keluar negeri, kalau nggak punya paspor itu dokumen basic yang harus dipunya. Kemudian kayak terjemahan ijazah atau transkrip itu at least udah harus punya. Kemudian kayak dokumen-dokumen basic, misalnya surat rekomendasi. Nah itu harus dipersiapkan dari sekarang gitu, mumpung jadi paralel kita persiapan bahasa Inggris sambil juga mempersiapkan basic-basic dokumen. Kemudian yang ketiga, prepare for the selection process. Nah jadi tiap beasiswa itu punya durasi seleksi yang beda-beda. Kalau beasiswa Fulbright Amerika itu bisa sampai 1 tahun proses seleksinya sampai kita benar-benar bisa kuliah. Sedangkan ada beasiswa lain yang mungkin cuma 6 bulan, 7 bulan kayak chevening itu chevening dari pemerintah Inggris itu cuma 6 sampai 7 bulan. Atau beasiswa Stunet Belanda itu 8 bulan. Jadi siapin timeline-nya gitu. Memang benar-benar perhatiin bahwa beasiswa yang kita coba itu prosesnya berapa lama dan tahap seleksinya apa-apa aja. Jangan sampai nanti misalnya ada seleksi interview tapi teman-teman nggak tahu gitu kan, jangan sampai gitu. Jadi kita harus prepare apa aja seleksi yang akan diadakan oleh si beasiswa tersebut gitu. Nah sekarang lanjut kita ke beasiswa apa aja sih yang ada di dunia ya. Jadi sebenarnya beasiswa itu bisa dibagi dari 2 hal. Yang pertama dari segi kita ini dari segi apa dulu yang harus kita dapat. Apakah kita apply beasiswa dulu atau kita harus apply kampus dulu atau bisa paralel. Jadi ada 3 tipe selain dari yang di depan ini ya. Jadi misalnya yang pertama kalau dari segi daftar beasiswa dulu tuh ada Fulbright ya, kemudian ada Turki, ada juga Australia Awards, itu kita apply beasiswanya dulu. Tapi kalau kita yang harus apply kampusnya dulu itu ada chevening dari pemerintah Inggris, Taiwan, LPDP, Ireland. Jadi pemerintah Irlandia juga ngasih beasiswa, tapi kita harus daftar di kampusnya dulu. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang kita bisa paralel. Jadi kita bisa daftar beasiswa dan daftar kampusnya secara paralel. Nah, itu contohnya kayak Max Jepang. Jadi kalau ada yang mau ke Jepang, beasiswa Max Jepang dan Chinese Government Scholarship. Nah, tapi untuk sekarang ini kayaknya jangan dulu ya ke Chinese. Ada corona kan. Jadi tapi itu dulu bisa paralel. Chinese Government Scholarship. Nah, kemudian ada lagi tipe yang dibagi berdasarkan sumber pendanaannya. Nah, ini yang di PPT ditampilkan ini adalah berdasarkan pembagian pendanaannya. Yang pertama, dari pemerintah, government. Nah, kalau dari government ini maksudnya adalah, itu biasanya bentuk kerjasama antar negara, dari negara-negara maju, terutama kepada Indonesia. Jadi seperti bentuk kerjasama antar negara untuk membangun hubungan yang baik. Jadi pemerintah-pemerintah negara maju itu biasanya memberikan beasiswa kepada Indonesia. Contohnya apa? Beasiswa kalau dari pemerintah Inggris namanya chevening. Beasiswa dari pemerintah Australia, Australia Awards. Beasiswa dari pemerintah Turki, Turki Burslari. Dari Rusia, Russian Scholarship. Dan jadi
beasiswa dari hampir semua negara itu pasti ada ngasih beasiswa, terutama negara maju ya. Nah, kemudian biasanya tuh fully funded. Jadi benar-benar kita di-cover semua, mulai dari uang kuliah, biaya hidup, uh, tiket pesawat, terus sampai uang buku dan lain-lain itu semuanya ditanggung. Tapi ada satu nih persyaratan yang biasanya agak sulit dilakukan oleh kita, yaitu kita harus kembali ke Indonesia setelah studi. Jadi kalau karena namanya dari government ya, dan itu bentuk kerjasama bilateral, kalau kita tidak kembali itu dianggap melanggar perjanjian gitu. Jadi kita harus kembali ke Indonesia. Mostly beasiswa dari pemerintah itu mengharuskan kita kembali ke Indonesia. Contohnya LPDP ya. Saya sendiri, contohnya kalau mau kuliah, mau kerja di luar itu butuh harus 3 tahun setelah tamat baru bisa kerja di luar negeri. Karena memang mereka tuh harapannya adalah ketika mereka memberikan kita beasiswa, kita harus membangun Indonesia kembali gitu. Jadi bukan malah bertahan di negara mereka, tapi kembali ke Indonesia membangun negara Indonesia. Itu yang pertama dari government. Yang kedua itu university. Nah, university ini jadi hampir semua kampus sebenarnya menyediakan beasiswa. Beasiswa yang itu bisa partial, bisa fully funded. Partial itu maksudnya sebagian. Jadi biasanya tuition fee atau uang kuliah itu di-cover, itu pasti. Tapi biasanya biaya hidup enggak gitu. Biaya hidup kita tetap harus kerja biasanya atau dari biaya sendiri. Tapi ada juga yang fully funded. Tapi ini enggak banyak. Kayak misalnya kampus-kampus di UK, jadi kayak teman saya waktu S2 dulu, dia dari Malaysia itu biaya sendiri datang, terus dia apply beasiswa dari kampus. Dia dapat, tapi yang di-cover adalah tuition fee-nya aja atau uang kuliahnya. Jadi itu yang mungkin harus teman-teman perhatiin lagi kalau mau daftar beasiswa dari kampus gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah cek the university website. Jadi cek website kampusnya. Kira-kira apa aja requirement-nya, apa aja yang perlu dipersiapkan. Kemudian apa ya? Dia partial atau fully funded berapa? Kalaupun misalnya dia partial, berapa yang didapat? Itu kan harus dikalkulasi ya. Jadi itu yang harus diperhatikan benar-benar. Nah, yang ketiga, profesor. Nah, ini beasiswa profesor. Biasanya, ini juga sama dengan university, ada yang partial, ada yang fully funded. Jadi kalau partial ini maksudnya dia tidak mengcover semua biaya hidup kita ya, tidak mengcover semua aspek yang kita butuhkan. Tapi kalau fully funded benar-benar kayak LPDP, paket lengkap gitu. Bahkan biaya wisuda juga di-cover. Bahkan keluarga juga ada yang bisa di-cover ya. Tapi kalau partial itu dia tidak, dia hanya beberapa komponen aja yang di-cover. Nah, mostly kalau beasiswa profesor ini ada di Asia, misalnya Jepang, Thailand, Malaysia. Nah, itu banyak profesor-profesornya yang menyediakan beasiswa. Dia mau merekrut nih, dia mau mengumpulkan research team member dia. Tim untuk riset dia mau ngadain riset gede nih, dan dia butuh mahasiswa untuk melakukan riset tersebut. Jadi dia rekrut lah mahasiswa-mahasiswa untuk dia biayai kuliah di kampus yang dia tapi kemudian nanti caranya kalau untuk beasiswa profesor, kita approach profesornya. Jadi kayak teman saya ya, teman kerja saya dulu, dia nih udah nyoba government nggak berhasil, nyoba university juga nggak berhasil. Akhirnya dia coba beasiswa profesor. Dia approach salah satu profesor di Jepang, dan alhamdulillahnya profesornya juga welcome sama dia. Akhirnya dia mau dibiayai full, bahkan full dibiayai mulai dari biaya kuliahnya, biaya hidup, mungkin biaya hidup tidak terlalu tinggi ya, biaya hidupnya itu dibiayai oleh profesornya. Dan sekarang dia udah di Jepang. Baru 2 bulan dia di Jepang, sejak Maret dia berangkat. Walaupun corona ya, dia tetap berangkat. Karena profesornya memang sangat excited untuk berangkat ke Jepang. Dan dia memang berencana untuk ada part-timer juga. Jadi untuk beasiswa university and professor, karena memang beasiswanya tidak terlalu besar, terkadang kita harus part-time. Jadi harus kerja part-time di negara tersebut. Kalau untuk mahasiswa itu ada beberapa maksimal jam kita boleh part-time, dan itu nominalnya lumayan besar. Dan tetap biaya profesor ini, beasiswa profesor ini sangat requirement-nya bisa beragam ya. Jadi coba diperhatikan lagi kira-kira apakah harus ada skor IELTS. Tapi kalau Jepang biasanya tidak harus skor IELTS. Biasanya kita diharuskan untuk belajar bahasa Jepang lagi. Jadi perhatikan juga dengan requirement yang ada di beasiswa tersebut. Oke, jadi ini ada 3 ya. Nah, kemudian kita lebih spesifik lagi. Jadi tadi dari sumber pendanaannya, kemudian nih sekarang mungkin ada yang anak SMA ya, mau 1 ya, tapi laki lebih banyak yang S2. Tapi nggak apa-apa kita sebutin ini beberapa. Mungkin ada yang nggak familiar, kayak yang dari
kiri atas itu Turki, jadi itu beasiswa Turki. Beasiswa Turki itu disediakan untuk S2 S3. Jadi ada S1, S2, S3. Coba di googling Turki itu beasiswanya bagus banget, kampus-kampusnya bagus, dan mereka sangat royal dengan pendanaan gitu. Dan peluangnya besar. Jadi tutup buka awal tahun dan udah tutup. Ya, jadi mungkin coba tahun depan kalau mau cari tahu. Tapi nggak apa-apa, bisa di googling dari sekarang. Kemudian Russian Government Scholarship dari pemerintah Rusia, walaupun dari Rusia agak serem ya, tapi mereka tuh sangat royal juga dengan pendanaan beasiswa untuk S1, S2, S3 juga gitu. Tapi, nah ini yang unik adalah beasiswa Turki dan Rusia ini mengharuskan kita belajar bahasa mereka dulu. Jadi kalau Turki dan Rusia itu 1 tahun kurang lebih, kita tuh harus belajar bahasa mereka. Jadi kalau misalnya mau lanjut S2 di Turki, yang biasanya selesai 2 tahun jadi 3 tahun karena ya belajar bahasa Turki lagi. Tapi perhatiin, tapi itu tergantung dari program studi juga, karena ada beberapa program studi yang dia internasional, yang belajar bahasa Turki. Tapi kalau dia yang memang bahasa lokal, ya kita mau nggak mau harus belajar Turki dan Rusia. Kanan yang logo merah itu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Scholarship, jadi Brunei menyediakan beasiswa untuk S1 juga. Dan ini juga jangan salah, kampus-kampus Brunei juga lumayan bagus di level Asia ya, itu lumayan oke. Jadi coba di websitenya nanti Brunei Darussalam Government Scholarship. Jadi sebenarnya tinggal Google aja. Jadi saya di sini cuma mau ini loh banyak beasiswa yang bisa di-apply. Jadi googling aja Brunei Darussalam Government Scholarship. Kemudian ada Nanyang Technological University. Jadi Nanyang dan National University of NTU dan NUS itu dia dari universitasnya ya, beasiswa universitas menyediakan untuk orang-orang yang memang mau kalau di SMA-nya requirement adalah nilai UN-nya lah. Jadi di bawah NTU dan itu besarnya tinggi. Kalau masih anak bisa bahkan tinggi mungkin nilainya. Terus ada juga Holland Scholarship. Nah, kalau Holland Scholarship ini dia dari beasiswa Belanda ya, pemerintah Belanda. Jadi coba di googling kalau mau yang keren ya, pernah menjajah Indonesia. Jadi coba kita jajah Bali mereka, mengikuti siswa mereka. Itu untuk S1 ya. Kemudian ada Hungaria, study in Hungary, namanya Stipendium Hungaricum. Jadi Hungaria, nggak pernah dengar mungkin ya, Hungaria itu di mana ya? Nah, googling, karena Hungaria juga menyediakan beasiswa S1 buat teman-teman yang mau lanjut ke sana. Kalau S1, S2, S3 kalau saya nggak salah. Jadi ada 3 level itu dia menyediakan beasiswa. Kemudian ada Max. Kalau Max ini Jepang, Max Scholarship, itu kayak Monbuga Guso, ya. Kalau biasanya Monbuk ya, biasanya kanalnya, itu istilahnya nama lain dari Max. Ini S1, S2, S3 juga. Jadi pemerintah Jepang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia S1, S2, S3, tapi mereka ini biasanya fokusnya adalah science, kayak engineering gitu ya. Jadi mereka memang benar-benar teknologi, jadi mereka lebih concern di situ. Jadi kalau memang ya teman-teman bidangnya sosial, kayaknya Jepang ini kurang oke gitu ya. Coba dicari beasiswa lain. Jadi ini kalau untuk S1. Nah, kalau untuk S2 lebih banyak lagi. Jadi kalau S1 tuh memang agak terbatas ya. Biasanya lebih sering beasiswa orang tua ya. Tapi kalau S2, S3 kecoret. Terus kalau misalnya maaf ya agak dicoret-coret gitu. Kalau S2, S3 itu dia banyak banget ya, bisa lihat di sini. Wow, banyak. Jadi kalau teman-teman mau coba S2 dan S3, harusnya nggak ada alasan untuk nggak ada beasiswa yang cocok nih, atau aku gagal terus nih. Gagal terus ya coba beasiswa lain gitu. Karena banyak banget. Contohnya Fulbright. Fulbright ini dari pemerintah Amerika. Dia menyediakan beasiswa untuk S2, S3. Tapi di sini kalau Fulbright itu TOEFL bisa. TOEFL ITP juga masih bisa. Tapi saya tetap saranin bagaimanapun kemampuan bahasa Inggris minimal IELTS atau TOEFL IBT yang komputer. Ya. Kemudian Australia Awards. Nah, Australia Awards ini dari pemerintah Australia untuk S2, S3 juga. Jadi pemerintah Australia, dia ini kalau Australia Awards yang sama PNS atau orang-orang yang bekerja di BUMN atau institusi pemerintahan. Jadi Australia Awards ini cukup populer di kalangan dosen biasanya, karena mereka udah bisa
berniat untuk kembali ke Indonesia. Memang orang-orang yang lebih sering lulus beasiswa ini adalah dosen atau orang-orang yang bekerja di BUMN. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang fresh graduate nyoba ini. Tapi mungkin porsinya memang tidak sebesar yang lain. Diutamakan juga daerah 3T, juga Australia Awards itu sangat welcome dengan orang-orang dari daerah 3T. Jadi kalau teman-teman tinggal di daerah 3T, silakan coba Australia. Kemudian Max. Nah, kalau Max Scholarship ini di Jepang, dari dibahas ya, S3, Max. Nah, kalau Max ini sebenarnya dia ada 2 jalur. Yang pertama dia dari jalur embassy, dari kedutaan besar Jepang. Jadi kalau teman-teman yang mau coba beasiswa Max, itu di akhir tahun biasanya. Jadi masih ada nih, masih ada berapa bulan nih kalau mau ikut Max. Dan nggak wes ya, jadi mereka bisa pakai, tapi dia harus jago bahasa Jepang, harus bisa bahasa Jepang, at least basic atau intermediate. Kalau Max ini dia bisa lewat jalur kedutaan besar Jepang, atau kita langsung daftar ke kampusnya. Jadi misalnya kita pengen Tokyo University, ya udah kita langsung apply ke Tokyo. Nanti Tokyo yang menseleksi aplikasinya. Jadi ada 2 cara. Kalau Max bisa dari Kedubes, kalau Kedubes nanti Kedubes yang seleksi. Kalau ke kampusnya ya kampusnya yang seleksi. Kemudian di AAD ini Jerman. Ya, jadi kalau yang mau kuliah ke Jerman silakan coba, ini untuk S2 S3 juga. Kemudian LPDP ya dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Tapi sebenarnya nggak masalah ya mau dari Indonesia, mau dari pemerintah manapun, sama-sama pride-nya ada gitu. Kemudian Stunet itu untuk yang mau kuliah ke Belanda. Dan ini juga requirement-nya tidak terlalu sulit ya, karena dia juga untuk persyaratan IELTS-nya tidak terlalu tinggi. Kalau nggak salah 6 ya, 6 atau 6,5 itu udah bisa. Kemudian Erasmus ini yang Eropa ya, jadi level Eropa. Jadi kalau mau ke Eropa juga bisa pakai Erasmus. Ada New Zealand, yang mau ke New Zealand deket ya, deket dari Indonesia, bisa coba New Zealand Scholarship, udah tutup tapi dia biasanya awal tahun. Kemudian Chevening ini dari pemerintah Inggris. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk profesional atau orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi kalau fresh graduate biasanya peluangnya sangat kecil, nggak sangat kecil. Peluangnya ada tapi kecil. Tapi kalau misalnya untuk yang udah bekerja minimal 2 tahun, itu peluangnya lebih besar karena mereka memang mencari orang-orang yang profesional. Kemudian Government of Ireland, pemerintah Irlandia juga memberikan beasiswa. Silahkan dicari tahu di websitenya, tinggal googling aja, cari Ireland Government Scholarship 2020 biasanya, tapi udah tutup sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, coba yang tahun depan. Kemudian EIFL Excellence Program, jadi pemerintah Prancis juga ngasih melalui program ini. Jadi yang mau kuliah ke Prancis, silahkan coba. Ini memang persaingannya agak ketat ya. Beasiswa Prancis nih, kalau dibilang sih prestisius, sangat prestisius. Saking nggak kedengerannya ya, mungkin belum pernah dengar. Saya juga baru-baru ini dengar ya, sejak kerja berkaitan dengan pendidikan, baru tahu nih. EIFL ini prestisius, jadi yang keterima tuh sedikit, tapi beasiswanya tuh sangat banyak gitu, royal awarding-nya. Tapi coba dicari, kira-kira mungkin rezekinya di situ. Kemudian ada untuk Hungaria, tadi sama ya dengan yang S1, Stipendium Hungaricum, silakan dicari beasiswanya dari pemerintah Hungaria. Kemudian Chinese Government Scholarship. Kalau Chinese Government Scholarship ini dia dari pemerintah Cina, dan ini lumayan banyak juga slot yang disediakan, ya awardee yang bisa diterima. Tapi nggak tahu sih tahun ini udah buka apa enggak ya, karena tahun ini jadi bahkan nggak buka tahun ini. Kemudian Italia. Nah, Italia juga namanya Invest Your Talent. Jadi nama beasiswa Invest Your Talent. Coba di googling Invest Your Talent in Italy. Nah, itu juga beasiswanya menyediakan untuk S2 S3. Jadi silakan di googling, dan and many more. Jadi ada tanda bintang di bawah ya. Jadi masih banyak banget. Ini cuma sebagian kecil dari beasiswa yang ada. Karena kan tadi ada beberapa ya, ada sumber dari profesor, ada dari kampus. Jadi sebenarnya beasiswa kampus itu juga bisa dicari tahu nih. Misalnya pengen banget kuliah di salah satu kampus di Belanda misalnya. Ya udah, kalau misalnya Stunet gagal, beasiswa Stunet gagal, silakan coba beasiswa dari kampusnya. Ambil part-timer gitu. Mungkin bisa lebih seru ya, bisa punya pengalaman kerja di luar negeri. Gitu. Nah, kemudian untuk tipsnya, requirement dan tips yang mungkin sekilas mungkin bisa jadi kayak informasi awal ya buat teman-teman. Nah, yang pertama, paspor. Ya, paspor. Jadi terlihat sepele ya, tapi saya dulu juga waktu nyoba beasiswa FPP, saya belum punya paspor. Saya mikir dulu beasiswa, padahal sebenarnya ketika kita mau apply kampus luar negeri nih,
dulu LPDP itu nggak akan ada letter of acceptance ya, atau surat penerimaan dari kampus di luar negeri. Nah sekarang karena persaingan makin ketat, sebaiknya diutamakan teman-teman mempunyai letter of acceptance dulu dari kampus tujuan. Karena diharapkan teman-teman tuh bisa punya nilai jual lebih tinggi dibandingkan kandidat lain. Jadi paspor itu ya dokumen basic banget. Ngurusnya sih 2 minggu ya kalau nggak salah. Jadi coba dipersiapkan. Kemudian kurikulum vitae. Nah, CV. Sama seperti kalau kita ngelamar kerja, CV. Beda ya, tapi CV lamar kerja dengan CV kita ngelamar kampus atau ngelamar beasiswa. Beda. Jangan disamain. Kalau kalau CV untuk lamar kerja, mungkin kita concern ke skill yang kita punya atau pengalaman kerja kita. Tapi kalau CV untuk pendidikan, ya untuk ngelamar beasiswa, kita concern di riset apa yang udah kita lakukan, pengalaman riset, kemudian lebih ke akademik kita. Misalnya pernah kerja bareng penelitian apa, itu juga perlu ditonjolkan. Kemudian legalized and translated document. Nah, ini juga terlihat sepele. Jadi kita harus menerjemahkan semua dokumen, ijazah, transkrip, nilai, harga juga diterjemahkan. Karena kita nggak tahu bisa jadi butuh. Saya bahkan translate KK, KTP juga saya translate. Padahal nggak perlu, tapi nggak apa-apa saya translate aja. Karena ketika nanti benar-benar kuliah ke luar negeri ya, itu kita akan benar-benar butuh gitu. Dan ada recommendation letter. Nah, recommendation letter ini surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa dari profesor atau dari dosen kita dulu atau dari atasan kita. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang bekerja, silakan minta dari atasan satu atau minta juga satu lagi dari profesor atau dosen kita dulu. Kemudian yang selanjutnya personal statement atau motivation letter. Nah, personal statement atau motivation letter itu ada yang udah pernah dengar? Nah, kalau belum pernah dengar, harus dicari tahu dari sekarang. Jadi setiap kampus, kalau kita daftar ke kampus ke luar negeri atau kita daftar, biasanya mereka minta nih personal statement atau motivation letter kita. Intinya adalah isi dari 2 dokumen. Kenapa kita harus diterima di kampus mereka? Kenapa kita harus diterima oleh beasiswa mereka? Jadi apa motivasi kita? Apa nanti target kita ke depannya apa? Gitu. Jadi itu yang kurang lebih isi dari personal statement. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut atau ada yang udah buat dokumen ini, silahkan ya. Kemudian, by the way, saya juga gagal ditolak Belanda salah satunya karena motivation letter-nya jelek. Jadi jangan salah ya, jangan anggap sepele motivation letter, karena nilai jual kita itu salah satunya di motivation letter. Gitu. Jadi apa yang nggak tertulis di CV itu kan deskriptif banget ya, kita cuma ngelis doang. Saya pernah bekerja di sini, saya pernah riset ini, tapi di personal statement atau motivation letter itulah kualitas kita dilihat. Jadi misalnya kayak skill-skill apa yang kita punya yang mungkin nggak tertulis di CV. Nah mungkin dulu Anda itu nulis personal statement terlalu deskriptif, tidak menarik gitu. Jadi akhirnya saya mungkin dianggap ya udah deh kamu nggak usah diterima dulu gitu. Akhirnya saya belajar dari kesalahan itu, makanya ketika apply ke UK ke 4 kampus itu diterima semua ya karena saya udah belajar kesalahan dulu. Nah, kalau bisa teman-teman nanti buat motivation letter, saya mengulang kesalahan saya, bisa dibuat sebaik mungkin. Kemudian English proficiency level. Nah, ini berkaitan dengan IELTS dan TOEFL. Jadi terutama kampus-kampus yang memang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, dipersiapkan dari sekarang. Coba ikut IELTS preparation class atau TOEFL. Tapi kayaknya TOEFL kurang recommended sih, karena nggak semua negara menerima TOEFL. Tapi kalau IELTS itu diterima hampir di seluruh negara. Itu bahkan Amerika juga menerima IELTS. Jadi persyaratan kalau untuk S1 itu 2 itu 6,5. Kalau S2 itu 6,5 sampai komisi 7 ya. Kalau mau kayak UK itu lebih aman, Australia itu 7. Kemudian S3 juga sama, sampai 7. Kemudian research proposal. Nah, ini if required. Nah, artinya kalau dibutuhkan. Karena kayak ada beberapa beasiswa yang dia memang minta untuk PhD candidate ya. Dia akan minta nih, risetnya rencananya mau apa? Gitu. Jangan sampai kita nyoba beasiswa nih, tapi beasiswa kampus ya, beasiswa pemerintah, tapi kita nggak tahu set apa. Ya nggak mungkin dong, kita doctoral candidate gitu ya.
Tapi kalau S2 tuh biasanya nggak diminta risetnya apa. Tapi nggak ada salahnya kita tuh udah prepare. Karena ketika interview, bisa jadi ditanya oleh interviewernya, kamu mau riset apa? Nanti metodologinya apa? Ya itu kan perlu kita punya basic knowledge tentang riset yang akan kita lakukan. Jangan benar-benar kayak kosong banget gitu. Jadi datang ke negara tersebut, ke kampus tersebut, blank gitu, kayak kertas putih. Itu jangan ya. Kemudian essays if required. Jadi ada beberapa esai lain nih kayak LPDP misalnya, coba ada untuk sepele itu persiapan dengan matang. Kayak contoh beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris itu minta ada 4 esai juga. Jadi selain motivation letter dia minta 4 esai lain. Misalnya dia minta leadership skill. Dia kan kepemimpinan kita dalam 500 kata. Jadi mereka minta maksimal 500 kata. Itu singkat 500 kata. Jadi kayak abang yang mau daftar saya review nih S-nya. 500 kata tuh ternyata sedikit gitu. Jadi dia merasa susah untuk membuat tulisan yang sangat singkat. Gitu. Jual diri dalam tanda kutip ya. Karena kan beasiswa itu mau melihat nih kandidat mana yang lebih layak gitu. Dia akan mengcompare. Jadi itu sulit sih. Jadi jangan anggap sepele juga untuk esai-esai lain yang mungkin diminta oleh si beasiswa tersebut. Kemudian letter of acceptance. Letter of acceptance surat dari kampus. Jadi ada beberapa beasiswa yang memang mengharuskan kita punya LOE dulu. Ada beberapa kayak Stunet, beasiswa Belanda itu dia minta untuk atau udah diterima kampus atau nah LPDP juga kayaknya kalau kita punya LOE itu nilai jual kita lebih tinggi dibandingkan kita nggak punya LOE. Kayak saya dulu belum punya LOE, tapi dulu LPDP tidak sekompetitif sekarang. Sekarang banyaknya informasi, semakin banyaknya yang lulus, jadi maka makin peluang kita tuh makin kecil. Jadi diharapkan sebaiknya diterima dulu, di interview itu interviewernya lebih, wah oke, kamu udah selangkah lebih maju daripada kandidat-kandidat lain. Gitu sih. Jadi ini beberapa dokumen basic yang mungkin dianggap sedikit kok, kayaknya nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya saya butuh waktu kurang lebih yang tadi saya bilang untuk setelah diterima LPDP itu 10 tahun ya kurang lebih. Nggak sampai setahun tapi hampir setahun untuk membuat dokumen ini gitu. Jangan sampai ya kayak ditolak kampus ya atau ditolak beasiswa hanya karena kita ngerjain dokumennya tidak baik. Maksudnya buru-buru gitu. Nah, tipsnya mungkin ini beberapa tips yang bisa saya bagi sebagai seseorang yang pernah, maksudnya udah pernah mengalami atau berada di posisi teman-teman ya. Kalau saya dulu misalnya gitu ya, decide your passion gitu. Jadi yang pertama tuh decide your passion. Apa sih yang mau dicoba gitu? Major apa sih yang mau dipelajarin? Misalnya nih saya bidangnya psikologi ya. Psikologi itu luas banget ya. Dulu saya tuh kan lulus S1 psikologi itu luas banget. Nah, saya sih mau fokus di psikologi apa? Psikologi klinis, psikologi anak, psikologi pendidikan, psikologi sosial. Nah, itu harus ditentuin dulu. Kita apa? Kebayang kita kuliah 2 tahun atau kalau mau yang S3 kita seneng gitu. Bukan passion kita. Itu menderita nanti jadinya. Nggak seneng gitu. Kemudian research interest-nya apa? Jadi setelah kita tentukan nih, oh ya saya mau fokus di psikologi pendidikan misalnya. Apa nih kira-kira topik yang memang nantinya bakal menjual gitu, bakal dibutuhkan ke depannya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, profesor yang available itu ada di mana? Kalau memang research interest ini nggak harus spesifik dengan metodologi dan lain-lain, tapi lebih ke gambaran umum nanti penelitiannya mau tentang apa. Misalnya kurikulum, tentang learning method gitu ya, dan lain-lain. Terus future career. Kalau future career ini gini, misalnya kita nyoba beasiswa, let's say Chevening misalnya ya, itu kan untuk profesional ya biasanya. Nah biasanya beasiswa seperti ini dia akan melihat nih future kita seperti apa. Karena kita udah punya pengalaman kerja ya. Kalau beasiswa Chevening itu minta 2 tahun minimal. Itu diminta ke depannya kamu mau lanjut di perusahaan itu atau kamu akan berpindah halu mencoba. Nah itu juga harus tentuin. 3 hal ini tuh yang sebaiknya tuh
udah dipertanyakan dari sekarang sebelum kita apply beasiswa. Tuh, jangan sampai nanti udah coba-coba apply beasiswa LPDP gitu ya, diterima tapi kita nggak tahu mau ngapain, maksudnya nggak tahu, maksudnya majornya kita nggak tertarik, risetnya juga sama aja lanjut kemana, maksudnya kan aja dia dosen karena banyak kayaknya gampang ya, tapi setelah lulus bingung gitu kan, jadi jangan sampai kayak gitu. Kemudian yang kedua tuh set your own timeline. Jadi kita ke bawah yang lihatnya bukan ke samping. Set your own timeline. Jadi set timeline. Ini benar banget. Pertama target. Jadi dulu saya itu sebelum nyoba LPDP kan saya list dulu nih, oh requirement LPDP. Dulu saya nggak tahu tuh beasiswa lain. Cumanya nyoba LPDP doang. Terus nggak boleh kayak gitu juga sih. Terus saya list waktu saya mau daftar kampusnya kan setelah diterima LPDP harus daftar kampus nih. Saya buat tabel, kayak di buku notes kecil itu saya buat tabel, saya list kampus-kampus apa yang saya tertarik, beserta requirement-nya, apa persyaratannya. Misalnya nih kayak saya dulu nyoba Belanda, oh IELTS-nya boleh 6. Oke, saya catat IELTS-nya 6. Terus oh UK, kampus di UK minta IELTS-nya 6,5 atau 7. Tulis, jadi saya buat note sendiri, itu isinya target saya semua. Jadi target atau pilihan-pilihan kampus, jadi nanti teman-teman juga bisa aplikasikan itu untuk list beasiswa. Jadi beasiswa-beasiswa yang pengen dicoba, itu dicatat, dibuat catatan sendiri. Jadi nanti nggak keselip gitu. Kemudian deadline. Nah, deadline-nya itu gini, misalnya bulan ini udah semangat nih, oke aku mau coba apply beasiswa. Di bulan ini misalnya, oh aku targetnya bulan ini aku nyelesain CV deh. Buat target-target kayak gitu, deadline-nya. Misalnya, oke aku akhir bulan ini CV-ku harus beres, harus bisa diselesaikan gitu. Kemudian, oh bulan depan aku mau selesaiin motivation letter deh, atau aku mau approach profesor deh untuk minta surat rekomendasi. Nah, kayak gitu-gitu tuh hal-hal kecil, tapi itu short term goal. Jadi goal target kita short term. Kenapa? Supaya kita tuh lebih terarah. Kalau kita nggak punya target, kita cuma bilang, oh aku mau daftar beasiswa LPDP deh pertengahan tahun. Udah, tapi nggak dibuat langkah-langkah konkretnya gitu. Apa aja beasiswa yang LPDP itu untuk mencapai beasiswa LPDP itu apa aja langkah-langkah kecil yang harus dicapai. Ya dokumen. Dokumennya tuh per bulan itu harus dibuat minimal ada satu yang dikerjakan gitu. Itu sih. Jadi ini kerasa banget ketika kita buat target dalam tahap dalam bentuk konkret itu biasanya lebih achievable, lebih mudah dicapai gitu. Kemudian enhance your skill. Benar. Jadi skill teman-teman ini mungkin ada yang masih kuliah atau mungkin ada yang masih sekolah atau mungkin ada yang udah tamat ya. Nah, nggak apa-apa. Untuk meningkatkan skill itu nggak harus dalam ruang lingkup tertentu ya. Pertama, ini sarannya. Pertama, participate in extracurricular activities. Jadi partisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler. Kenapa? Kenapa ini penting? Ekskul. Ekskul ini apa? Ekskul OSIS, FPMR, Paskibraka? Enggak ya. Jadi ekskul ini luas. Jadi bisa aja organisasi tertentu kayak LSM misalnya atau kayak joint volunteering atau ikut kampanye apa gitu. Maksudnya kayak aktivitas-aktivitas sosial itu sebaiknya terlibat. Kenapa? Karena kebanyakan beasiswa, terutama dari pemerintah luar negeri, itu mengharapkan orang-orang yang bukan hanya ngurusin diri sendiri, tapi juga ngurusin orang lain. Jadi dia orang-orang yang memang punya jiwa sosial tinggi, punya leadership bagus. Itu adalah karakter-karakter yang dicari oleh penerima pemberi beasiswa gitu. Itu saya rasain dan saya memang lihat nggak hanya LPDP ya, LPDP memang mencari kalau lihat visi misi LPDP. Jadi kalau daftar beasiswa lihat dulu visi misinya. Saya LPDP nih mencari calon pemimpin masa depan banyak ya pemimpin masa depan gitu. Itu udah pasti berarti dia nyari yang leadership-nya bagus. Chevening juga gitu. Chevening juga mencari orang-orang yang punya leadership bagus dan networking bagus. Jadi coba yang saya dapatin dari semua beasiswa itu adalah pattern-nya sama. Mereka sama-sama mencari orang yang punya leadership dan jiwa sosial yang bagus. Jadi kalau teman-teman selama ini cuma kerjanya kuliah aja atau sekolah aja, coba diubah sekarang. Coba terlibat, walaupun sekarang udah nggak kuliah atau sekolah, coba terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Misalnya ada bakti sosial atau ada kegiatan apa, terlibat. Jadi karena itu akan menambah nilai jual teman-teman. Kemudian improve English or other languages. Jadi meningkatkan bahasa Inggris. Nah, ini kenapa penting? Dan ini memang prosesnya yang paling lama. Kayak saya dulu, IELTS tuh dulu waktu dulu nggak tahu sama sekali. Bahkan baru pernah pertama kali dengar IELTS dulu ketika cari tahu tentang beasiswa LPDP.
Terus saya belajar, ikut preparation class, tapi masih belajar otodidak juga. Jadi waktunya lumayan lama ya, 6 bulan gitu mungkin untuk mempersiapkan diri, kemampuan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman, improve English ini yang membutuhkan waktu paling lama. Jadi kalau bisa dimulai dari sekarang, kalau memang udah mau lanjut kuliah ke luar negeri, ke negara yang menggunakan bahasa Inggris, silahkan ini dilakukan secepatnya gitu. Jadi bisa paralel. Tapi kalau misalnya mau nyoba kayak beasiswa Turki, beasiswa Rusia, Jepang yang nggak mengharuskan bahasa Inggris, berarti teman-teman harus bisa belajar bahasa mereka juga, at least yang basic. Kan nanti ketika diterima di beasiswa mereka, mereka akan memberikan kelas 1 tahun untuk belajar bahasa lokal. Kemudian maintain your GPA or score. Nah, buat yang masih sekolah sih ini, buat masih sekolah atau buat yang masih kuliah, jaga IP-nya. Jangan sampai turun. Jangan sampai di bawah 3 gitu. Sebenarnya ada sih beasiswa yang memberikan beasiswa untuk orang-orang yang IPK-nya nggak sampai 3. Gitu. 2,75, 2,8 ada, tapi nggak banyak. Jadi jangan sampai, kan sayang ya, peluang kita yang harusnya bisa, misalnya kita dapat IPK, dengan IPK 3, kita bisa daftar 20 beasiswa, tapi karena IPK kita 2,75, cuma bisa daftar jadi mending 2, jadi peluangnya lebih itu bisa 70 ya, biasanya di rapot atau di UN bisa, tapi untuk beasiswa-beasiswa yang kurang populer, kayak misalnya ya Rusia, Turki itu bisa dengan nilai rapot 70 minimal ya. Tapi kalau 80 ke atas itu untuk NTU, NUS yang tadi, terus juga Jepang itu biasanya minta nilai rapot dan nilai UN-nya itu minimal 80. Kemudian next, 4, prepare yourself well. Benar. Jadi persiapkan diri dengan baik. Approach profesornya. Jadi kan untuk minta surat rekomendasi itu kita butuh waktu ya. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba ngechat profesornya, profesor saya butuh surat rekomendasi, bisa selesai hari ini nggak? Kan nggak mungkin ya. Jadi kita butuh waktu dong kan untuk menjalin komunikasi kembali dengan profesornya, menunggu kapan profesor itu ada waktu. Nah jadi kalau ini membutuhkan waktu. Jadi kalau bisa pelan-pelan, ini juga udah mulai dipikirkan untuk minta surat rekomendasi. Kemudian prepare all document. Jadi persiapkan semua dokumen dengan baik. Tadi ada disebutin ya beberapa dokumennya, disiapkan dengan hati-hati agar peluang kita semakin besar gitu. Yang terakhir open-minded. Nah open-minded ini maksudnya jangan seperti saya yang tadi saya ceritain bahwa saya tuh hanya fokus ke LPDP aja, terus saya hanya fokus ke Belanda aja, jangan kayak gitu. Kalau bisa seperti yang saya saranin tadi, tulis aja list, daftar semua beasiswa maupun kampus yang teman-teman kira-kira yang kira-kira bisa dicoba atau sesuai dengan majornya. Kalau bidang sosial, kalau bidang sains tuh banyak banget, hampir semua beasiswa tuh nerima bidang sains kayak engineering dan lain-lain. Tapi untuk bidang sosial emang agak sulit. Agak sulitnya bukan berarti nggak mungkin ya. Nggak semua beasiswa nerima untuk bidang sosial. LPDP ya juga, tapi bukan prioritas kan. Terus kayak Australian Awards itu bisa bidang sosial, terus juga Chevening bisa bidang sosial. Jadi beberapa beasiswa kayak Rusia, Turki juga bisa bidang sosial. Jadi semua beasiswa yang ada itu dicoba aja kalau memang possibility kita atau kemungkinan kita tuh besar. Kemudian failure, find another one. Jadi kalau misalnya teman-teman gagal di satu beasiswa, jangan patah semangat. Boleh sih sedih, sedihnya seminggu 2 minggu aja, tapi setelah itu temukan lagi beasiswa lain yang coba lagi gitu, jangan sampai patah semangat. Jadi kita tetap terbuka. Karena banyak sih cerita-cerita, mungkin pernah dengar cerita-cerita dari awardee lain yang 7 kali nyoba baru berhasil, ada yang 3 kali nyoba baru berhasil. Jadi itu jadikan mereka tuh cerita-cerita. Karena seperti yang tadi saya bilang, journey tiap orang tuh beda-beda. Perjalanan hidupnya tiap orang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Dan itu nggak menentukan, walaupun kita lama, itu bukan berarti kesuksesan kita tuh tidak berarti. Tapi justru semakin lama tuh semakin manis hasilnya gitu. Oke. Nah, saya akan tutup presentasi hari ini dengan quotes ya, quotes. Oke, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi perjalanan kita yang jauh ya itu diawali dari
single step, satu langkah gitu. Jadi dengan teman-teman ikut acara ini aja tuh sebenarnya udah single step, udah langkah awal untuk mencoba apply beasiswa. Jadi semoga dengan informasi-informasi yang diberikan itu jadi lebih semangat, jadi lebih termotivasi, bisa jadi trigger buat coba beasiswa. Oke, thank you so much for your attention. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Mana share screen? Baik, maaf lama. Terima kasih kepada narasumber atas penyampaian materinya. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang lebih banyak beasiswa, bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan saya mohon kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung disampaikan to the point dengan bahasa yang sopan, karena untuk menghemat waktu kita. Nah, di sini saya membuka sesi pertama, saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Namun di sini ada setiap seorang ini memberikan banyak pertanyaan, terdiri dari 3, yaitu pertanyaan pertama dari saudara Yos. Yang pertama, tipe TOEFL yang bagaimana yang bisa memenuhi kelolosan untuk beasiswa LPDP, dan apakah yang ongoing di satu universitas tapi memiliki 2 surat LOA dari universitas berbeda itu bisa lolos. Dan pertanyaan yang kedua, untuk beasiswa LPDP khusus riset, apakah membutuhkan TOEFL juga? Kemudian yang ketiga, di antara LPDP luar negeri dan dalam negeri itu, yang memiliki peluang lolos di beasiswa itu yang manakah? Dan mohon untuk narasumber dipersilakan untuk menanggapi. Halo. Udah. Ya, coba dijawab satu-satu ya. Tapi tadi udah agak lupa sih, banyak banget soalnya pertanyaannya. Satu-satu ya. TOEFL apa yang bisa diterima LPDP? Sebenarnya TOEFL ITP atau IBT sebenarnya bisa dua-duanya dipakai. Jadi yang paper based atau yang computer based. Tapi kalau saya saranin tetap TOEFL IBT yang komputer. Kenapa? Karena ITP itu udah kurang laku gitu, kurang dipakai. Jadi karena relatif udah banyak tersebar ya tip soalnya, terus juga kalau IBT itu lebih mirip IELTS. Jadi kalau saya tetap saranin TOEFL IBT yang komputer dan juga IELTS kalau mau coba LPDP. TOEFL ITP bisa, tapi sayang aja gitu sekalian pakai tes kemampuan bahasa Inggris yang emang lebih bagus, lebih menjual gitu ya. Kemudian apalagi tadi ya pertanyaannya yang kedua. Apa tadi? Oh, kalau udah ongoing ya, kalau mahasiswa ongoing bisa nggak ini ya, bisa nggak daftar beasiswa? Bisa ongoing, tapi kamu dianggap sebagai mahasiswa baru. Jadi ongoingnya itu hilang. Jadi maksudnya kalau misalnya udah kuliah nih 1 semester di ITB misalnya, terus mau coba beasiswa Australia Awards, daftar S2, ya bisa, tapi kamu dianggap lulusan S1, bukan mahasiswa S2. Nggak masalah. Tapi ya jadi nggak mau ongoing, tapi kamu tetap dilihat dari pendidikan terakhir S1, bukan mahasiswa S2-nya. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi, ya Mbak Dita, tadi apa yang ketiga? Lupa deh. Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Yang ketiga tadi apa ya? Wait.
Oh, apakah beasiswa LPDP khusus riset membutuhkan TOEFL juga, Kak? Enggak, kalau untuk riset itu beda lagi ya jalurnya, karena dia bukan untuk kuliah, tapi hanya riset aja. Jadi yang dilihat adalah proposal risetnya. Apakah proposal risetnya itu memang sesuai dengan nilai dengan visi misinya LPDP ke depannya. Jadi setahu saya nggak membutuhkan TOEFL, karena dia bukan lanjut kuliah. Terus di antara LPDP luar negeri dan dalam negeri itu yang memiliki peluang lolos di beasiswa itu yang mana, Kak? Memiliki peluang lolosnya ini gimana? Tergantung. Misalnya kalau teman-teman mau coba, kalau yang saya dengar ya, karena sekarang nih LPDP katanya lebih menggencarkan untuk beasiswa yang dalam negeri. Jadi 60% untuk dalam negeri, luar negeri itu 40%. Tapi nggak menutup kemungkinan, itu kuota-kuota itu nggak ada. LPDP pernah menyebutkan ada kuota tertentu berapa persen untuk dalam negeri atau berapa persen untuk luar negeri, itu nggak pernah ada. Tapi jadi peluangnya itu sama aja, sama-sama besar. Sekarang tergantung kualifikasi kita. Kalau kita mau nyoba beasiswa dalam negeri, artinya ya udah kemampuan bahasa Inggris kita hanya di sampai level tertentu aja. Dan kita juga interview dalam bahasa Indonesia, dan esai kita dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau daftar luar negeri, level bahasa Inggris kita harus di atas yang dalam negeri. Dan juga kemampuan bahasa Inggris kita, esai kita dalam bahasa Inggris, interview juga dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya itu tergantung kualifikasi teman-teman. Jadi nggak bisa disamain peluang aku nih lolosnya di mana ya? Ya itu tergantung kapasitasnya teman-teman, besarnya di mana, sanggupnya di mana. Jadi dilihat dulu nih kemampuan bahasa Inggris itu kayak langkah awal banget. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman yang mau coba beasiswa, tes dulu kemampuan bahasa Inggrisnya sampai mana. Misalnya TOEFL dulu tes atau tes IELTS prediction. IELTS prediction tuh banyak banget di mana-mana ya. Bahkan sekarang ada yang online. Tes levelnya udah sampai skor 6,5 nggak? Kalau belum 6,5, jangan keluar negeri dulu. Itu berarti belum sampai. Kalau 6,5 udah sampai, nah luar negeri itu boleh jadi target. Karena itu udah cukup untuk kita apply beasiswa dan kampus-kampus di luar negeri. Gitu. Baik, Ya, itu terima sih. kasih. Maaf ya Kak, tadi ada kesalahan teknis. Ya, nggak apa. Selanjutnya, kesempatan berikutnya, saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Nah, kebetulan di sini ada pertanyaan dari Saudari Nita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menemukan passion dalam diri kita? Yang kedua itu, poin-poin penting apa saja yang perlu ada di dalam rekomendasi letter dan personal statement? Dan pertanyaan yang ketiga, peluang beasiswa bagi pegawai swasta di mana aja? Itu Kak. Mohon ditanggapi. Iya, bentar ya. Ya. Bentar ya. Oke. Oke, bagaimana kita menemukan passion, major atau interest dalam diri kita. Nah, Mbak Nita ini S1, S2, atau mau S3 ya? Jadi kalau misalnya udah masih pendidikan S1, mau menentukan S2 itu memang biasanya di situ paling sulit. Karena kalau kita udah S2 mau lanjut S3 itu harusnya udah tahu dong passionnya. Karena kan S2 itu udah level ilmunya tuh lebih tinggi ya dari S1. Kita biasanya udah lebih mengerucut bidang ilmu yang dipelajari. Tapi kalau masih S1 mau lanjut S2, caranya adalah kita cari tahu apa yang kita sukai. Jadi selama kuliah dulu, mata kuliah apa yang kita senangi, terus riset apa yang kita interest untuk teliti lebih lanjut. Itu sih awalnya, terus karirnya. Biasanya karir sih. Kita mau kerja di bidang apa? Biasanya itu akan menentukan. Kalau mau jadi dosen sih ya sebenarnya penjurusan apa yang dibutuhkan nanti ke depannya. Kayak misalnya mungkin kalau kayak psikologi pendidikan tuh udah banyak banget misalnya di Indonesia ya. Kita cari yang unik yang memang belum banyak pakarnya kayak gitu. Jadi passion itu sebenarnya lebih ke apa mata kuliah yang dulu berawal dari apa mata kuliah yang kita tertarik, kemudian riset apa yang dulu kita apakah riset S1 kita tuh menarik buat kita untuk kita lanjutkan atau kita malah mau berbelok nih ke riset lain. Nggak masalah, bahkan ada yang dari psikologi S1 terus S2-nya ekonomi gitu ada dan bisa gitu, bisa dia bidang bukan psikologi, itu nggak masalah. Kemudian poin-poin penting apa saja yang perlu ada di dalam recommendation letter. Nah, kalau di recommendation letter itu biasanya kan kalau kita approach profesor nih, pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, approach profesor, biasanya kita yang disuruh nulis kan. Oh, saya sibuk nih, kamu aja yang nulis ya, saya tinggal tanda tangan aja. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi
kita harus tahu nih kan, apa aja poin-poin yang penting. Nah, biasanya kita harus cantumkan kualifikasi akademik kita. Misalnya, oh ini dia pernah dapat nilai, oh dia IPK-nya berapa gitu ya. Terus dia punya skill apa dari segi akademik. Misalnya, kalau dosen itu kan dia lebih dari sisi apakah studennya aktif di kelas, inisiatifnya ada nggak, terus dia rajin bertanya, terus dari segi riset dia critical thinking-nya bagus nggak. Nah, itu kan kalau dosen ya, dari sisi dosen. Dari segi critical thinking dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari, ada juga perlu dicantumkan dari segi ekstrakurikuler, itu dosen juga bisa mencantumkan. Jadi misalnya kayak dia ikut organisasi X, Y gitu. Jadi dia sering di kelas itu kelihatan jiwa sosialnya bagus karena dia rajin ikut aktivitas acara-acara kampus dan lain-lain. Itu sih biasanya di recommendation letter, lebih ke akademik dan sosial. Dan kalau bisa memang kalau tergantung dosen juga ya. Kalau dia dosennya dosen pembimbing skripsi, tentu dia lebih spesifik ke akademik ya, lebih ke skripsi kita dia gimana gitu kan. Apakah dia kritis orangnya atau apakah dia memang apalagi ya kalau menulis skripsi itu apa dia bagus, cepet tangkap gitu ya. Kalau dia dosen pembimbing akademik, dosen PA, itu biasanya lebih dari sisi karakter si anak, karakter kita. Misalnya ya jiwa sosialnya, terus dia anaknya, progresnya mau belajar nggak, kan kalau dosen pembimbing akademik itu lebih ngelihat IPK-nya naik misalnya, itu kan berarti tipikal orang yang mau improve kayak gitu. Jadi tergantung dosen yang dimintain. Tapi kalau kayak dari atasan, itu beda lagi, mungkin atasan dari segi kinerja, performance-nya gimana. Apakah dia rajin, gigih, telaten gitu ya, time management-nya bagus, dan lain-lain gitu. Kalau personal statement atau motivation letter, udah ada yang pernah buat nggak? Jadi kalau personal statement itu biasanya sama, kurang lebih sama, itu skill-skill yang kita punya. Kalau di CV biasanya deskriptif ya, cuman kayak history pengalaman kerja dan lain-lain, work experience atau research experience, organizational experience. Kalau di personal statement, kita jabarin secara lebih detail. Misalnya nih, di CV saya masukin, saya pernah magang volunteering di LSM HIV/AIDS. Saya pernah magang di LSM HIV/AIDS selama 6 bulan misalnya. Di CV saya masukin itu. Tapi di personal statement, saya masukin detailnya, apa aja yang saya kerjain di sana. Apa yang saya kerjakan di sana, terus apa yang saya dapatkan skill-nya. Misalnya, oh saya ketika saya magang di sana, saya itu dapat pelajaran mengenai needs analysis, misalnya menganalisis kebutuhan orang-orang ODA ya, orang dengan HIV/AIDS. Terus saya juga punya belajar time management. Saya juga belajar, jadi lebih ke deskriptif apa yang kita dapat. Karena personal statement itu lebih dalam artian kita menjual diri kita, karakter kita apa sih yang bagus gitu. Kalau mau S2 kan tentu kita, ini ya, kalau mau S2 kita banyak banget karakter yang kita butuhin. Beda sama S1. Kalau S1 kita sering disuapin, ya, segala-galanya disuapin sama dosen. Kalau S2 tuh kita harus mandi karakter apa yang biasanya kalau anak S2 harus punya. Independent learning, kita harus belajar, nggak perlu disuapin dulu. Tanpa disuapin, kita udah harus inisiatif, nyari bahan kuliahnya sendiri misalnya. Terus time management, karena manajemen waktu, apalagi kalau yang udah berkeluarga misalnya ya, harus bagi waktu antara keluarga dengan kuliah, time management, terus stress management, stres nih, banyak tugas. Nah, itu skill-skill yang anak S2 itu harus punya. Terus critical thinking, nggak harus S2 aja sih, S1, S2, S3 ya. Critical thinking. Jadi, misalnya dikasih jurnal nih, X jurnal. Jangan diem aja kayak, oh iya bagus jurnalnya, tapi kita mengkritisi, oh iya nih jurnal ini sepertinya metodologinya kalau diubah jadi gini kayaknya lebih bagus deh, mungkin hasilnya akan berbeda ya. Nah itu uji kritis kayak gitu tuh harus dimiliki oleh anak S2 minimal gitu. Itu yang saya pelajarin. Nah itu harus ada di personal statement, kita tunjukin kalau kita memang punya skill-skill itu, ditunjukin dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya, bisa pengalaman organisasi, pengalaman riset, kita tunjukin itu. Gitu, itu kalau personal statement. Mungkin nanti kalau mau diskusi lebih lanjut bisa, misalnya ada yang udah pernah nulis personal statement tapi kok kayaknya ditolak ya, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, hubungin CV-nya, mungkin kita bisa kayak diskusi lagi, karena kalau dibahas detail tuh akan 2 jam lagi gitu, akan pembahasan yang berbeda gitu ya. Kemudian peluang beasiswa bagi pegawai swasta di mana aja. Pegawai swasta tuh banyak banget peluangnya, serius.
tadi kan udah saya sebutin ya, kayak Chevening, beasiswa dari pemerintah Inggris itu nyarinya yang profesional. Jadi banyak kayak Fulbright, beasiswa dari Amerika, Chevening, Turki, Rusia, semua tuh menerima pegawai swasta gitu. Terus yang sedikit peluang itu fresh graduate. Kenapa? Karena fresh graduate itu kalau dia nggak keren banget CV-nya, itu peluangnya kecil. Karena di kompetitornya tuh orang-orang yang udah profesional. Justru kalau pakai pegawai swasta yang udah punya pengalaman bekerja, apalagi background pekerjaannya itu mendukung ilmu yang mau dia tekuni, itu bagus banget. Justru banyak beasiswa yang bisa dia coba. Hampir semua bahkan. Gitu. LPDP juga bisa kan, gitu. Jadi justru yang sedikit peluangnya itu fresh graduate. Fresh graduate itu nggak banyak yang bisa, tapi ada. Gitu. Kemudian itu sih ya, itu untuk dari yang Mbak Dita. Semoga menjawab. Tapi ya, kalau ada yang mau ditanya lagi boleh nanti tanya lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya ada dari saudara Beni. Boleh sharing pengalaman kehidupan Muslim selama kuliah di Inggris? Oh, oke. Pertanyaannya nih, interesting question ya. Pengalaman kehidupan Muslim selama kuliah di Inggris. Kalau boleh cerita, ya tadi ada cerita positifnya ya, dari segi akademik kan tadi banyak banget positifnya ya, dosennya welcome. Kita kalau di kampus itu sangat merasa aman. Karena jadi sendiri nih, ada sebenarnya di kelas 10 orang, jadi semua saya takut sama sekali. Ketika kita di area kampus, mungkin ada perasaan kayak diliatin gitu, pasti ada ya. Tapi pengalamannya itu ya gitu aja sih, kayak rasisme itu pasti ada. Itu nggak bisa ditutupin, pasti ada. Apalagi kalau di kota yang saya tempati itu pendatangnya sedikit, jumlah pendatang. Jadi lebih banyak mayoritas memang orang Britishnya, orang Inggrisnya. Jadi kalau orang-orang yang pakai jilbab atau orang-orang India gitu, mereka tuh agak kurang welcome gitu. Bahkan kayak di kata-katain itu pasti pernah gitu ya. Atau diteriakin, dikejar orang mabuk itu pasti pernah. Tapi seru aja, maksudnya itu jadi pengalaman menarik yang ya kita harus menjaga diri ya, pintar-pintar menjaga diri. Kalau untuk puasa, jadi di kota saya itu ada satu masjid, masjidnya cuma satu ya, hanya satu, dan itu di pusat kota. Jadi kalau saya dari dorm, dari asrama saya dulu, jalan kaki 15-20 menit, itu jalan kaki ke masjid, dan setiap bulan Ramadan itu kita ada buka puasa bareng di masjid. Jadi kalau mau yang makan gratis, ya lumayan menghemat ya anak kos, jadi kita datang ke masjid rame-rame, jadi kita buka puasa bareng, sama semua dari orang muslim yang ada di kota tersebut. Gitu. Terus juga ada taraweh, sholat taraweh bareng, terus ada komunitasnya lumayan kuat, komunitas untuk muslim ya. Di setiap kota itu pasti ya komunitasnya kuat. Biasanya dari orang-orang Timur Tengah kayak Palestina, kayak gitu-gitu, itu mereka yang sangat concern dengan komunitas muslim di sana. Tapi kalau yang negatifnya cuma itu doang sih, kayak misalnya saya pernah sih misalnya kayak cerita saya datang ke supermarket gitu, bayar ke kasir, terus kayak di apa ya, uangnya dicampain gitu aja, dilempar gitu tuh pernah gitu ya, karena mungkin ngelihat karena pakai jilbab dan lain-lain, itu pasti pernah. Tapi selebihnya lebih banyak lebih banyak senengnya sih dibandingkan sedihnya gitu. Gitu sih. Ada lagi? Ada pertanyaan dari saudara Encela Rebecca. LPDP bukanya bulan apa? Baru pertanyaan dari saudari Bangkit. Beliau pernah melamar beasiswa di King Saud University. Nah, mereka itu cuma meminta berkas ditranslate ke bahasa Arab. Namun beliau gagal pada tahap awal karena alasannya kuotanya penuh. Nah, jadi bagaimana memperbesar peluang biar bisa diterima di kampus seperti itu? Oke. LPDP bukanya bulan apa? Udah cek websitenya belum? Tapi kalau biasanya sih bulan-bulan ini, nggak bulan ini, pertengahan tahun biasanya LPDP buka. Nah, tapi mungkin karena kasus pandemik ini, sepertinya akan diundur atau bahkan mungkin nggak dibuka. Ya, untuk tahun ini banyak banget beasiswa yang akhirnya mundurin deadline atau bahkan nggak buka sama sekali ya karena itu. Bahkan mereka tuh nggak mau nerima pendatang ya, pendatang dari luar ke negara mereka tuh mereka nggak mau. Jadi mereka kebanyakan tidak membuka beasiswa. Tapi coba dicek. Tahun ini setahu saya sih pertengahan tahun. Kemungkinan bulan Mei bukan sih? Mei atau Juni gitu biasanya.
tergantung. Coba dicek websitenya ya, untuk lebih pastinya. Kemudian dari yang selanjutnya, saya pernah melamar beasiswa. Nah, majornya kalau boleh tahu apa ya? Major ya, karena kan tiap universitas itu punya major yang apa ya, yang paling di topnya gitu ya. Kayak misalnya di IPB ya topnya apa gitu ya, atau kayak ITB ya topnya apa. Jadi mungkin King Saud ini juga punya top fakultasnya. Dan kalau untuk memperbesar peluang, balik lagi kualifikasi yang dia minta apa. Kalau untuk Arab Saudi saya kurang familiar sih apa requirement-nya. Apa ini memang dia minta hanya sekedar kayak apakah riset proposal itu penting buat mereka gitu, karena tiap kampus itu kan punya requirement beda-beda ya. Jadi kita harus perhatiin dulu karakter dari beasiswa yang diberikan universitas ini itu apa. Apakah memang kita udah memenuhi menunjukkan hal tersebut. Tapi kayaknya lucu sih kalau alasannya kuota penuh ya, apalagi baru tahap awal. Itu kayak kurang profesional gitu sebenarnya sih ya. Agak ada tanda tanya sih buat saya di sini. Karena kita berhak untuk cari tahu. Kecuali tadi tahap akhir terus kita gagal ya biasanya karena kita udah berjuang. Tapi kalau tahap awal itu kan harusnya ya seberapa banyak yang diterima harusnya nggak masalah. Ketika nanti memang kita kualifikasinya nggak mencukupi, baru kita disebut gagal. Tapi kalau karena alasannya kuota penuh itu kayaknya agak lucu sih sebenarnya. Coba nanti di ini sih, mungkin bisa kayak sharing lebih di luar dari ini ya. Kita tanya apa, mau tahu juga sih majornya apa, terus apa beasiswanya apa requirement-nya itu perlu tahu sih, karena aku kurang familiar sebenarnya. Gitu. Oke, makasih Mas Bangkit deh. Ada lagi? Ya Bangkit. Ada Kak, ini banyak pertanyaannya. Oh banyak ya, oke. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Handayani. Beliau ini tertarik S3 di Jepang, tapi tadi kan kakak narasumber mengatakan tidak perlu bahasa Inggrisnya bagus. Artinya kan kita harus pintar bahasa Jepang. Nah, yang kedua, untuk minta rekomendasi apa profesor di Indonesia atau harus cari profesor di universitas yang mau kita tuju. Tuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Indah Safira, apakah ada syarat minimal untuk sertifikat menang lomba baik nasional maupun internasional agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Oh oke. Ya. Nah kalau untuk kalau untuk saya tertarik S3 di Jepang. Iya, karena Jepang itu bahasa lokalnya kan bahasa Jepang ya. Mereka tidak harus bahasa Inggris. Jadi dibilang harus pintar bahasa tergantung beasiswa ya. Kalau kayak beasiswa Max yang dari pemerintah Jepang, kita kasih kelas untuk belajar bahasa Jepang dulu. Jadi bukan kita harus jago, tapi nanti kita bisa dikasih waktu untuk belajar di sana. Tapi kalau memang kita udah bisa bahasa Jepang lebih dulu, ya lebih bagus. Jadi kita nggak perlu 1 tahun menghabiskan waktu belajar bahasa Jepang. Kita udah bisa menghemat waktu ya. Kita bisa mulai approach profesornya. Kalau untuk rekomendasi, karena kita rekomendasinya ini dulu S2 di mana? Kan ini mau S3 ya. Dulu S2-nya di mana? Biasanya dari pembimbing S2. Jadi tergantung kalau S2-nya di Indonesia ya berarti dari dosen Indonesia. Karena kan biar gimana pun dia yang paling kenal kita dari sisi akademik terakhir gitu. Jadi kalau bisa dari dosen pembimbing S2, biasanya kan kalau tesis itu ada 2 ya. Mungkin dua-duanya bisa minta ke mereka. Atau kalau memang sekarang sedang bekerja, satu minta dari profesor, dari S2, satu lagi dari atasan. Jadi orang yang memang paham dengan kinerja kita. Karena PhD itu bukan hal yang cepat ya. 4 tahun kita harus maintain hubungan dengan profesor, harus riset hal yang sama. Jadi kita harus menunjukin skill kita dari berbagai sisi. Nggak hanya dari akademik, tapi juga dari performance kita. Tahan banting nggak kita dengan kehidupan di Jepang ya. Kehidupan Jepang itu keras, lumayan keras ya. Dalam artian mereka tuh banyak kan yang kayak gampang stres gitu ya. Karena memang pressure-nya itu lumayan tinggi gitu. Jadi harus diperhatikan. Itu sih jawabannya ya. Terus semoga menjawab. Terus yang tadi satu lagi gimana ya? Tadi masalah ini ya kompetisi ya. Sorry, kompetisi. Nah, jadi gini, kalau untuk siap beasiswa itu
ada yang memang minta sertifikat kompetisi nasional. Kayak LPDP kan ada yang untuk mahasiswa atlet berprestasi gitu ya. Nah itu ya disesuaikan. Misalnya atlet berprestasi dia mintanya skala nasional, berarti kita bisa cantumin yang nasional. Tapi kalau beasiswa-beasiswa lain, kayak misalnya yang tadi dari pemerintah Australia, Chevening itu jarang banget yang minta sertifikat kompetisi. Gitu jarang. Biasanya kita mencantumkan itu ketika memang dibutuhkan. Itu biasanya hanya di CV dan kita cantumin aja, misalnya kita kompetisi tingkat sekolah, enggak tingkat sekolah, tingkat daerah ya, nggak apa-apa cantumin, tapi di CV. Jadi nggak perlu dicantumin sertifikatnya benar-benar di aplikasi kita kalau tidak diminta. Gitu. Jadi di CV aja dimasukin semua pengalaman-pengalaman kompetisi kita, riset kita. Kalau nggak diminta nggak usah dilampirin gitu, di CV aja. Gitu sih. Ya ada lagi yang mana? Pertanyaan dari Indah Safira yang sertifikat menang lomba tadi deh. Sertifikat nasional kan yang tadi ya. Kompetisi atau apa tadi? Iya udah tadi udah dijawab. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Susi Mei. Nah, beliau ini pernah mendapatkan beasiswa khusus untuk LPDP. Nah, ini kita harus terlebih dahulu membuat sebuah akun. Pada saat melakukan pembuatan akun, ada pilihan antara akun reguler dan akun afirmasi. Nah, itu perbedaan kedua akun itu apa? Yang kedua, apakah kita bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini pada mahasiswa bidik dan aku sebenarnya lebih ke serta itu umum ya itu di daerah itu menerima daerah terluar tertinggal apa satu lagi ya 3T ya gitu. Itu sih bedanya afirmasi. Jadi afirmasi itu juga bisa untuk santri PNS ya, PNS terus santri ya, terus juga yang atlet berprestasi itu afirmasi. Jadi reguler itu yang tidak masuk ke kategori yang tadi disebutin. Jadi kayak misalnya saya reguler ya karena memang saya bukan PNS waktu itu, bukan dosen, bukan atlet berprestasi dan lain-lain. Jadi kalau dibilang itu jadi tergantung. Kalau mbaknya bidik misi misalnya ya, lagi penerima bidik misi, justru mbak nanti bisa ketika daftar S2-nya daftarnya jalur afirmasi gitu. Jadi bukan reguler tapi afirmasi karena kan dulu bidik misi gitu. Terus apa tadi? Ada lagi tadi. Oh apa bukan? Oh ya daerah 3T itu tadi itu yang dan tinggal di daerah tertinggal ya, terbelakang, terluar. Nah itu 3T. Nanti coba cari tahu lokasi tempat tinggalnya Mbak itu kategorinya 3T enggak? Itu bisa di googling sebenarnya caranya gitu. Kalau Medan enggak sih, Medan enggak 3T. Medan atau kota-kota besar itu enggak 3T. Biasanya kota-kota kecil. Gitu. Itu sih. Baik Kak, baiklah sepertinya pertanyaan ada lagi nih. Pertanyaan dari saudari Maul, tips cara menulis motivation letter yang baik. Oh, motivation letter. Oke. Soalnya ini motivation letter itu benar-benar tapi secara umum tadi udah dikasih tahu ya sebenarnya bahwa kita menjual dalam tanda kutip menjual diri kita kepada si kamu. Itu intinya kenapa kita pilih siswa, kenapa kita harus diterima oleh apa. Nanti kita karirnya mau jadi apa tujuan karir ke depannya. Itu biasanya isinya. Kalau dia misalnya kampus, kita mau daftar ke kampus, kita kan juga butuh motivation letter. Kenapa kita milih kampus tersebut? Kenapa kita lebih ke pertanyaan kenapa? Kenapa kita milih kampus tersebut? Kenapa kita milih jurusan itu? Kenapa kita milih bidang itu? Itu semua biasanya ada di motivation letter. Jadi hal-hal yang tidak tertulis. Mungkin nanti ada ide sih, boleh juga kita nanti kayak ngadain lagi seminar kayak gini, tapi fokusnya ke
nulis dokumennya gitu. Untuk sekarang ini kita concern beasiswanya ya, jadi dokumen, karena dokumen tuh bener-bener lebih lama sebenarnya kalau mau dibahas gitu. Oke, apalagi yang tadi ya. Kalau mau lanjut studi. Oh ya, apa? Ya boleh Dita apa? Baiklah Kak, pertanyaan selanjutnya dari Ramona. Gimana caranya mencari jurusan yang sesuai dengan jurusan kita sebelumnya? Karena jurusan beliau ini adalah jurusan yang cukup langka, yaitu agribisnis perikanan. Kita mencari universitas yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang kedua, kalau mau lanjut studi S2, apakah kita harus ngambil jurusan yang linear dengan jurusan kita atau bagaimana? Kalau misalnya kalau tetap nekat juga, dampaknya itu bagaimana? Oh, oke. Oh, menarik nih pertanyaannya tentang jurusan ya, karena jurusannya langka ya, agribisnis perikanan. Nah, memang agribisnis perikanan itu gini, kalau di kampus-kampus luar negeri itu biasanya spesifik banget jurusannya ya. Kayak benar-benar spesifik. Jadi kalau kita kayaknya agribisnis perikanan harusnya ada. Mungkin memang nggak banyak pilihannya. Tapi pasti ada yang mungkin namanya nggak agribisnis perikanan, tapi yang dipelajari itu agribisnis perikanan. Gitu. Jadi coba ini nanti ini atas fakultasnya apa ya kalau agribisnis perikanan? Agribisnis ya. Ya. Sosial ekonomi misalnya ya, fakultas gedenya. Nah, coba cari di kampus-kampus di luar yang memang membuka jurusan itu yang berkaitan dengan bidang itu. Cari, karena beda sama Indonesia. Kalau di Indonesia tuh memang kayak ekonomi ya udah fakultas ekonomi gitu ya. Fisip ya udah fisip, psikologi ya psikologi. Tapi kalau di luar itu bisa namanya bisa beda, tapi sebenarnya yang dipelajari sama gitu. Misalnya kayak saya nih, psikologi, ada social psychology kampus X. Tapi nanti namanya research psychological research di kampus Y. Tapi yang dipelajari sama sebenarnya modulnya. Jadi itu bukan berarti langka ya. Bisa jadi sebenarnya kamu belum kamu nggak tahu bahwa gini cara nyarinya adalah bukan klik agribisnis perikanan, tapi cari dulu induk ilmu, cari di kampus banyak. Namanya beda, tapi yang dipelajari sama. Gitu. Itu sih satu ya. Terus tadi nanya tentang jurusan yang linear. Kalau mau lanjut studi S2, apakah kita harus mencari jurusan yang linear? Nah, tadi udah diceritain sedikit. Kayak teman saya dulu dia award di LPDP juga. Kalau saya linear ya, saya linear dari S1 psikologi, S2 psikologi. Tapi ada teman yang dia S1-nya dan S2-nya tidak linear, tapi dia punya background pekerjaan minimal setahun di bidang yang memang dia ingin pelajari. Itu nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya, saya psikologi, saya mau lanjut ekonomi, tapi saya nggak punya pengalaman kerja, ya itu sama aja kayak bunuh diri sebenarnya. Tapi kalau kamu punya pengalaman kerja di bidang ekonomi misalnya, 1 tahun, terus kamu mau apply ekonomi, nah itu ada nilai jualnya. Jadi interviewer juga ngelihat, oh iya, kenapa kamu interest ke ekonomi, karena kamu udah terjun di bidang ekonomi, walaupun background S1-nya psikologi. Gitu. Jadi kalau mau linear itu boleh, tidak linear itu boleh, tapi punya pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang emang pengen dipelajari. Jangan nekat, kalau memang belum punya bidang pekerjaan, cari kerja dulu, coba cari pengalaman-pengalaman di bidang itu, supaya kita punya nilai jual yang lebih tinggi. Gitu. Jadi boleh nggak linear. Gitu. Terus ada lagi? Ada pertanyaan selanjutnya dari saudara Afadoli Wafi. Berapa lama persiapan kakak dalam mendapatkan beasiswa? Dan hal apa yang paling sulit dalam persiapan itu dan bagaimana cara mengatasinya? Dan pertanyaan yang kedua dari saudari Agung, apa tantangan kuliah di Inggris? Iya. Berapa lama persiapan dalam mendapatkan beasiswa? Tadi udah disinggung sedikit ya, persiapannya kurang lebih 1 tahun. Jadi nggak cepet ya, agak lama. Karena apa? Karena dulu les bahasa Inggris dulu. Jadi karena dulu nggak tahu IELTS sama sekali, jadi yang paling lama prosesnya itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Itu paling lama. Itu coba deh tanya ke semua penerima beasiswa. Pasti yang paling lama itu sebenarnya nyiapin kemampuan bahasa Inggris. Kayak ada yang beberapa kali sampai 3 kali tes IELTS nggak berhasil,
Nah itu karena apa? Karena dia emang lumayan susah gitu ya, lumayan standarnya lumayan tinggi. Nah terus tadi paling paling sulit tadi udah dijawab ya, pasti kemampuan bahasa Inggris paling sulit. Kalau untuk dapat LOA atau letter of acceptance dari kampus bisa, sebenarnya bisa. Ketika kita punya kemampuan bahasa Inggris, kita punya dokumen-dokumen secara lengkap dan kita memenuhi kualifikasi itu bisa gitu. Nah kemudian bagaimana mengatasi itu ya kemampuan bahasa Inggris ya kita harus belajar. Ya gimana ya, memang harus belajar gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Saya kan juga ngajar IELTS ya. Maksudnya selama saat ini tuh berprofesi ngajar tutor IELTS online. Jadi student saya ada yang banyak banget yang dia cuma dalam waktu 3 bulan tuh bisa naik signifikan gitu. Karena dia memang mau belajar gitu. Jadi tergantung motivasi teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Semuanya pasti bisa. Misalnya teman-teman ini nilainya rendah banget nih, kayaknya aku rendah banget deh. Nah kalau mau belajar dan motivasinya kuat, nggak ada yang nggak mungkin. IELTS 7 bisa didapat, tapi harus gigih gitu. Jangan males-malesan. Jadi cuma berpedoman sama guru, aku bergantung sama guru aja deh, tapi nggak belajar lagi di luar itu. Ya mungkin tahun depan juga nggak ada pendapat skornya. Mungkin gitu ya. Jadi harus motivasinya harus kuat. Gitu. Kemudian tantangan kuliah di Inggris bagaimana? Nah, tadi udah sih ya udah dibahas kilas ya masalah kayak tantangannya itu lebih ke beradaptasi dengan budayanya, kemudian beradaptasi dengan sistem pendidikannya, gitu ya. Misalnya kalau kayak dari segi pendidikan tadi udah dibahas ya, kita harus apa karakter-karakter. Kalau saya tuh di awal ya, 2 bulan pertama tuh diem aja di kelas, kayak disuruh diskusi diem. Sampai dosen saya tuh ngeliatin saya gitu, nungguin ini kok nggak ngomong-ngomong satu orang ini ya, kenapa diem aja gitu. Ya karena saya malu, takut salah ngomong gitu, takut grammarnya nanti, aduh, nanti kalau salah ngomong kan malu gitu ya, bawa nama Indonesia pula di pundaknya ya, penerima beasiswa pula gitu. Jadi kayak diem aja. Akhirnya dosen saya tuh pelan-pelan, what do you think Lily about this issue gitu. Terus saya agak suaranya pelan gitu, terus ngomong terbata-bata. Terus akhirnya saya approach datengin saya di luar kelas, bilang kamu nggak apa-apa, kamu ngomong aja, jangan malu-malu gitu. Jadi dari situ saya mulai pelan-pelan gitu. Bahkan pernah ya presentasi di depan kelas, kan presentasi sendiri nih, kan grogi ya, kebayang bule semua ya, mereka bahasa utamanya bahasa Inggris gitu. Saya ngomong, terceplos lah bahasa Indonesia dong, karena saking groginya ngomong pakai bahasa Indonesia. Saya bingung, terus saya sadar, loh, kok saya ngomong bahasa Indonesia? Terus saya malu gitu kan. Terus ada teman saya orang Malaysia di belakang tuh ketawa dong, karena dia paham apa yang saya bilang bahasa Melayu kan. Terus dia kayak ketawa gitu. Terus akhirnya, oh sorry, I mean, gitu, ralat. Itu kayak kocak-kocaknya gitu pasti ada gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran. Kalau kita nggak melakukan kesalahan, kita tuh nggak akan berani gitu. Jadi saya ya udah, bahkan kayak lucunya lagi ya, pernah di kelas, itu kan kalau mereka itu di luar negeri, kalau di kelas mau permisi ke toilet, nggak perlu izin sama guru. Kayak kita misalnya, Bu, saya permisi mau ke toilet gitu ya. Nah, saya kebiasaan gitu. Saya gini dong, profesor, saya mau ke toilet, terus profesornya ketawa dong. Loh, kamu ngapain minta izin sama saya, keluar aja. Terus saya kayak, aduh, malu banget, sumpah. Itu kayak, ya kayak gitu-gitu sih. Adaptasi itu yang mungkin 2 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan pertama akan menjadi tantangan buat kita gitu. Kayak juga di perpus nih, misalnya di perpus, duduk di komputer kan biasanya berjajarnya gitu. Jadi saya duduk misalnya, terus nanti nggak ada yang mau duduk di sebelah saya gitu. Mungkin karena saya nggak bau sebenarnya, tapi mungkin karena saya pakai jilbab atau gimana gitu. Nggak ada yang mau duduk, padahal komputer lain penuh gitu. Tapi mereka nggak mau duduk di sebelah saya aja gitu. Padahal kosong. Ya udah kayak gitu-gitu sih biasa. Jadi itu kayak bagian dari adaptasi gitu sih. Itu ada lagi? Udah Kak, udah cukup. Oh udah cukup. Gak apa-apa sih kalau mau ada pertanyaan lagi. Berhubung waktu kita sudah terbatas, baiklah saya tutup sesi tanya jawab. Berhubung waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Kak narasumber. Ya. Baiklah, pasti teman-teman semua punya harapan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi bagi teman-teman silakan untuk mencoba beasiswa karena beasiswa ini terbuka dan beasiswa ini bukan hanya untuk orang-orang yang pintar saja. Dan mulai sekarang sudah bisa dipersiapkan dokumen-dokumen yang basic seperti
paspor, CV, kemudian IELTS, dan TOEFL. Nah, alhamdulillah seminar online kita untuk siang hari ini kita cukupkan. Saya Dita Isnaini Rambe sebagai moderator pamit undur diri mewakili Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana Sumatera Utara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang begitu antusias mengikuti seminar kita ini, dan juga kepada panitia dan pihak-pihak yang sudah membantu kegiatan penyelenggara seminar online beasiswa sehingga terlaksana dengan baik. Nah, besar harapan kami semoga teman-teman semua yang ikut dalam kegiatan ini mendapat manfaat dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dan untuk pemberitahuan, mohon kepada teman-teman semua untuk melihat emailnya dalam beberapa hari ke depan, karena panitia akan mengirimkan e-sertifikat. Dan juga pada teman-teman semua akan ada Bitly feedback dari peserta untuk kegiatan kita ini. Dan juga jangan lupa cek akun YouTube. Dan nanti kami akan share linknya di email. Nah, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi Bitly feedback. Nah, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ambil alih dulu ya, moderator. Ya. Tadi ada yang nanya, kalau mau menghubungi narasumber gimana? Apakah bisa kalau mau menghubungi narasumber terkait untuk bertanya mungkin lanjutan beasiswa, atau mungkin ada yang mau les bahasa Inggris khususnya IELTS. Kebetulan narasumber kita buka bimbingan buat IELTS ya, belajar bahasa Inggris, cuma jarak jauh gitu, jadi via online. Bisa langsung follow akun Instagramnya di @lilianasari ya. Atau kalau misalnya bingung, silakan hubungi CP aja yang ada di poster seminar. Terima kasih.